Oke, bulu tangkis sendiri merupakan olahraga favorit setelah sepak bola di negara ini. Bulu tangkis sendiri juga dapat menorehkan bahkan membawa nama bangsa dan negara ke kancah internasional. Dengan adanya atlet yang membanggakan tersebut, tidak luput adanya kerja keras dan semangat dari baik itu dari pelatihan-pelatihan yang di kota ofisial maupun atletnya itu sendiri. Saat ini pada episode kali ini ada seorang anak muda yang mempunyai semangat dan motivasi yang besar guna mempersiapkan penerus masa depan bangsa dari sejak dini. Simak selengkapnya pada Bincang Bebas. Baik, pada pagi hari ini, pada episode Bincang Bebas kali ini akan membahas tentang adanya mempersiapkan atlet yang melibatkan dari seorang anak muda yang tentunya mempunyai ide kreatif dan motivasi yang tinggi untuk membawa nama bangsa yang lebih baik lagi. Pada episode kali ini saya akan mengundang Moris Singgi dari Sukoharjo sendiri. Baik, silakan Mas Moris perkenalkan diri mungkin. Baik, terima kasih Mas Arta. Terima kasih telah mengundang saya ke sini untuk berbincang bebas di sini. Ya, perkenalkan nama saya Moris Singgi dari Sukoharjo. Yang mempunyai tempat latihan di daerah Sukoharjo. Oke Mas Moris, baik Mas Moris. Pertama kali ya Mas ini ya. Ini usaha ide dari diri sendiri atau ada campur tangan orang tua atau teman-teman yang lain lah? Ya, sebenarnya sebelum membuat klub ini tuh ada ide dari orang lain, terutama dari orang tua. Sebenarnya saya belum terlalu pede sih untuk membuat sebuah klub, kan belum juga ada pengalaman. Dulu kan cuman latihan, terus belum ada kayak pengalaman ngelatih, belum ada pengalaman mengelola kepelatihan gitu-gitu. Terus jadi tuh ini ada dorongan dari orang tua, terus dorongan dari teman-teman juga, dorongan dari banyak lah. Baik, itu kalau Mas Moris sendiri mau mendirikan pelatihan itu ya, kan sebelumnya harus seperti itu, seperti pelatihan itu kan harus Mas Moris sendiri harus jadi atlet. Ya. Kan saya udah melihat dari VT Mas Moris, terus dari IG Instagram postingan dari Mas Moris sendiri kan, dulunya Mas Moris atlet sih. Ya sampai saat ini masih bisa dikatakan atlet, walaupun udah punya mendirikan pelatihan sendiri ya. Yeah. Terus Mas Moris sendiri ini rekam sejak Anda menjadi atlet bulu tangkis itu gimana Mas? Awal mula saya jadi suka bulu tangkis itu dari kelas, ya pertama sih ini apa, cuman main-main di depan rumah gitu sama papa sama kakak gitu kan. Terus lama-lama kesini tuh kayak bapak tuh nyuruh saya buat yaudah kamu badminton aja gitu kan. Terus akhirnya dimasukin saya ke klub bulu tangkis. Itu waktu saya kelas 1 kalau nggak salah. Kelas 1 saya masuk di bulu tangkis, terus latihan. Waktu itu saya mulai fokus latihan itu kelas 3 ke kelas 4. Kelas 3 ke kelas 4 tuh mulai fokus latihan. Terus dari situ kayak ada dorongan dari pelatih juga, dari orang tua juga, kalau saya itu ternyata lumayan berbakat di situ gitu. Jadi saya dikasih motivasi, disemangatin lagi bahwa kamu tuh nantinya bisa gitu jadi atlet buat kedepannya, terus buat mungkin ke jenjang selanjutnya gitu bisa. Ya itu berarti udah yang pertama tetap ada dorongan dari orang tua ya Mas itu ya? pasti. Terus itu merupakan paksaan atau udah ada motivasi dari dalam diri sendiri enggak? Ya sebenarnya itu awal-awalnya sih paksaan, karena saya dulu sukanya itu sepak bola. Soalnya kan di sekolahan gitu kan. Ya. Itu kan mau masuk sekolah itu kan pasti pada main bola dulu, istirahat gitu kan pasti pada main bola dulu. Jadi tuh dari situ tuh pertama itu ditanyain sama orang tua,
kamu mau jadi apa, maksudnya di olahraga apa gitu kan. Berhubung saya takut ya sama orang tua, apalagi sama bapak, Pasti. terus bapak kan juga nyuruhnya kan, saya badminton. Itu kan dikarenakan kakek saya, bapaknya dari bapak itu kan nyuruh saya buat bulu tangkis. Terus akhirnya bapak ya memenuhi apa, kepinginan kakek saya. Jadi saya juga takut mau jawab sepak bola juga takut. Terus akhirnya ya udah badminton. Awalnya sih terpaksa, tapi juga lama kelamaan bisa jadi cita-cita. Berarti bapak sendiri dulu emang basicnya seneng badminton ya mas ya? Kalau dulu bapak ini atlet sepak bola malah. Atlet sepak bola? Iya, maka dari itu mungkin nular ke anaknya ya, jadi suka sepak bola. Tapi gitu. kan malah anaknya dipaksa untuk ke badminton. Iya, karena kan ini apa? Suatu apa? Kepinginan dari kakek saya juga. Jadi bapak saya itu mungkin dulu belum pernah apa? Mewujudkan kepinginannya orang tua gitu kan. Salah satunya mungkin itu. Jadi mengusahakan saya biar jadi atlet badminton tuh caranya gimana. Dan selama mau masuk ke pelatihan itu Mas Moris sebelumnya itu udah ada dari sekolahan atau Mas Moris cari sendiri pas ikut pelatihan pertama kali masuk? Pas pertama kali masuk itu yang cari bapak. Jadi saya tuh tinggal ngikut aja, dianterin latihan ya latihan. Jadi bapak semua yang ngusahain, yang cari, yang beliin apalah raket, yang fasilitas ini semua bapak. Jadi saya tinggal latihan aja. Jadi tinggal berangkat ya Mas Ya, intinya. tinggal berangkat latihan. Terus kalau kan dengar-dengar kalau boleh tahu Mas, nama pelatnas apa kayak pelatihan yang diikuti apa Mas? Pertama kali yang katanya itu di Bandung itu. Oh, itu kan sebelumnya memang saya itu di PP daerah dulu, di daerah Sukoharjo. Nah, itu namanya dulu PP Virgo. Nah, pertama di situ dari kelas 1 sampai kelas 6, sampai kelas 5 sampai kelas 6, terus saya pindah PP ke daerah Solo, namanya Purnama. Nah, dari situ mungkin bapak saya itu udah berniatan buat kedepannya itu ada jenjang berikutnya biar masuk kayak Pusdiklat, kayak ya Jarum, Mutiara, Jaya gitu-gitu kan. Terus mungkin tuh yang dari PB Virgo tuh relasinya keluar itu agak kurang. Jadi penyalurannya ke Pusdiklat itu agak kurang. Jadi mungkin bapak saya itu menyuruh saya itu kayak yaudah kamu pindah PB aja biar badminton selama ini tuh nggak sia-sia gitu loh, biar ada penyalurannya tuh, biar masuk klub Mutiara tuh jadi lebih mudah gitu kan. Nah, terus masuk PB Purnama itu tahun 2014 pertengahan kalau nggak salah. Nah, masuk sana terus dalam jangka 6 bulan, dari pertengahan bulan sampai Desember dan Januari itu ternyata ada audisi Mutiara. Dan itu saya pertama kali ikut audisi seperti itu. Yang Mutiara itu yang di Bandung itu Mas? Ya, di Bandung. PP Mutiara itu PP Mutiara Kardinal Bandung lebih tepatnya. Nah, terus setelah audisi di sana, alhamdulillahnya saya masuk. Itu pertama kali audisi langsung bisa masuk? Iya, alhamdulillahnya pertama kali audisi langsung bisa masuk. Terus ya mungkin kebanggaan tersendiri. Terus dari situ yang dulunya badminton itu sebuah paksaan, terus jadi akhirnya jadi sebuah cita-cita gitu kan. Terus mungkin karena termotivasi masuk di situ juga, terus jadi masuk di PP Mutiara itu juga kan, siapa juga yang nyangka, maksudnya dari 800.000 orang yang audisi dan yang masuk tuh 25 orang, kan itu termasuk kayak pemilihan apa, kesenangan Seleksi ya? ya, seleksinya kan juga nggak mudah gitu loh. Jadi itu termotivasi di situ juga. Nah, terus kalau udah ikut ke dalam PB Permata itu, sekolah yang dulunya di Sukoharjo itu terus bagaimana Mas? Otomatis kan kalau olahraga udah bisa kan dicampur sama kayak sekolah. Pasti kayak sekolah negeri, ikut sekolah negeri atau gimana itu prosesnya gimana Mas? Oh, yang ini pas setelah masuk PB Mutiara. Ya, Nah, setelah masuk PB Mutiara itu kan masuk, terus otomatis kan sekolahnya pindah ke sana, pindah ke Bandung.
pindah ke sana, sekolah dipindah ke sana, terus ya itu kita fokusnya latihan, kita latihan aja. Jadi kalau sekolah itu cuman buat formalitas lah, masuknya pas UAS, pas UTS, pas ujian gitu ya. Selebihnya kita pagi sore siang latihan terus. Jadi itu kayak yang fokus tetap buat bulu tangkisnya ya mas, untuk Iya. menciptakan atletnya ya. Iya, jadi itu Jadi kayak sekolah itu nomor 2. iya nomor 2. Kalau kebanyakan kalau udah jadi atlet sih sekolahnya di nomor 2-in ya. Soalnya kan ya harus ngorbanin salah satu. Kalau fokus untuk dua-duanya mungkin bisa, tapi mungkin fokusnya bakal terbagi karena kan sekolah kan juga capek. Setelah sekolah juga pasti latihan kan ya, jadi nggak fokus lah, faktornya banyak sebenarnya kayak gitu. Terus hambatan mas yang pernah anda lalui semasa menjadi atlet, mungkin dari kayak keterpurukan lah, mungkin dari awal sampai keterpurukan anda. Iya. Kan tidak mungkin toh mas sekali ikut PB Permata langsung bisa menyesuaikan, kan mesti tetap oh aku harus gini sih, harus gimana sih, harus menyesuaikan kan, tidak cepat lah waktunya. Ya. Penyesuaiannya sih susah, jujur saja jadi atlet itu susah dari segi apapun lah, harus jam tidur, makan, terus motivasinya tersendiri. Soalnya itu pas pertama kali masuk sana kan dari segi latihan aja beda, dari segi pelatih aja beda. Maksudnya di sana tuh lebih terdidik buat ya serius, kamu di sini dikasih beasiswa, kamu harus latihan serius. Kalau misalnya kamu nggak serius kan juga ada sistem degradasi di sana. Jadi setiap akhir tahun sebelum tahun baru itu di sana ada degradasi. Nah, jadi mau nggak mau tuh kayak dituntut buat ya kamu harus latihan terus juara di target juga. Jadi tuh jadi atlet hambatannya itu pas pertama kali di sana di latihannya sih. Latihannya itu kan beda sama klub daerah. Kalau klub daerah kan masih ada bercandanya, masih ada kayak bisa mainan sama teman-teman, bisa kalau capek nggak masuk latihan gitu kan bisa. Kalau di Mutiara tersendiri itu kayak ya kamu nggak masuk, kamu nggak latihan ya yang rugi kamu sendiri. Soalnya semua juga latihan, semua juga pengen juara. Kalau misalnya nggak apa dari kita nggak sadar diri, nggak meluruskan tujuan ya kita bakal rugi sendiri. Hambatannya itu pas pertama di Mutiara itu penyesuaian latihan, makan, terus ya jam tidurnya juga, dan nggak boleh bawa HP Android. Itu kan pas zamannya pertama-tama kali HP Android ya Mas ya. Terus kayak di sana tuh nggak boleh pakai HP, terus makannya juga di pola dari sana, jam tidurnya juga harus tepat gitu kan. Terus kayak ya terkekang aja, kayak di sini di rumah nggak pernah kayak makan yang nggak boleh ini, nggak boleh mie, apalagi mie goreng kan. Berarti benar-benar hidup sehat itu. Iya benar-benar hidup kayak nggak beli ini ya, banyak lah yang nggak boleh gitu kan. Terus jadi kisahnya itu pas pertama di sana tuh seminggu sampai sebulan di sana tuh saya kena gejala DB. Itu karena pola hidupnya yang belum bisa menyesuaikan, atau kaget, atau pikiran stres mungkin? Ya mungkin ini ya kaget juga. Kaget. Karena kan latihan di sana kan beda sama yang di klub daerah. Jadi kayak kalau misalnya di klub daerah kan pelatih mungkin cuma marahin biasa ya. Kalau di sana tuh ya semua binatang keluar lah. Kayak kamu latihan juga harus yang kenceng, yang bagus. Salah dikit aja, pokoknya harus perfect lah ini ya. Kalau mau jadi atlet tuh emang ya harus perfect dari segi latihan, makan, semuanya lah. Kamu mungkin kaget juga gara-gara itu, terus jauh dari orang tua juga, mungkin kangen atau apa itu kan. Terus seminggu atau sebulan di sana saya kena gejala DB. Itu langsung gejala DB? Langsung nggak tahu faktornya, karena itu juga mungkin ditambahin karena pikiran juga gitu kan. Oh mungkin takut mas, kayak ada binatang-binatang itu, takut apa bi? Ya takut kan, sebelumnya pas latihan itu kan nggak pernah kayak dimarahin terus keluar binatang-binatangnya gitu kan, nggak pernah. Binatang Solo Safari apa? Binatang itulah pokoknya. Terus kayak pas di sana kan tetap kaget ya mas, soalnya latihan kan beda jauh, jadi tuh pikiran itu juga. Terus setelah latihan malamnya juga nggak bisa tidur, nggak bisa tidurnya tuh gara-gara besok latihan. Terus
harus fokus, harus ini, nanti dikatain binatang lagi, terus nanti masih dimarahin lagi, belum besok kalau misalnya latihannya nggak bener gini disuruh pulang gitu kan. Berarti ya tetap tidak mudah ya Mas ya masuk Iya. ke PB walaupun Iya, cuma sekali seleksi langsung bisa masuk, tapi kan iya, kalau di Bandung sendirian bahasanya juga beda ya Mas. iya. Menyesuaikannya itu gimana? Apa itu di PB itu banyak atlet nasional atau emang cuma dari daerah Bandung tersebut apa? Kalau di Mutiara itu atletnya nasional, di Papua, dari mana aja lah pokoknya se-Indonesia lah di sana ada. Kalau untuk bahasanya sih bahasa Indonesia. Mungkin kalau sesama Bandung mungkin bicaranya juga bahasa Sunda. Kalau kita sesama orang Jawa pun sama-sama dari Solo gitu juga pakai bahasa Jawa gitu. Jadi kalau bahasa komunikasinya ke pelatih, ke semua, atau ke pengurus atau ke atlet yang lain itu pakai bahasa Indonesia. Terus sampai saat ini masih ikut PB atau udah langsung mutusin keluar untuk mendirikan suatu pelatihan sendiri yang berada di Sukoharjo atau gimana? Kalau ceritanya itu kan saya masuk Mutiara itu tahun 2015. Ya. Tahun 2015 terus sampai tahun 2018. Berarti Tahun- 3 tahun. ya Kurang lebih 3 tahun. kurang lebih 3 tahun ya. Mungkin di sana tuh sebenarnya prestasi saya juga bisa dikatakan lumayan. Terus mungkin ada sedikit problem yang nggak bisa saya ceritain di sini. Terus akhirnya saya memutuskan buat keluar dari sana. Maksudnya keluarnya dengan baik-baik juga, nggak dengan ada masalah yang buruk lah atau apa gitu kan. Keluarnya juga baik-baik. Terus pas keluar dari sana sempat putus asa sih Mas. Putus asa Iya, langsung. putus asa karena mikirnya gini. Saya udah ngorbanin semua kayak sekolah Itu dari kecil ya Mas ya. dari kecil. Perjuangan dari kecil ya. Perjuangan dari kecil kayak anak-anak kecil yang sehabis sekolah dia bisa main layangan, sehabis sekolah dia bisa mainan sama temannya lain. Saya kan nggak bisa. Habis pulang sekolah istirahat, sorenya latihan. Berarti udah dari kecil kekangan. Mas. Iya, dari kecil itu udah Udah latihan gitu dipersiapkan kan. sih. Terus dulu kan sempet itu kan sebuah paksaan. Terus jadi cita-cita. Terus akhirnya gimana sih perasaan kalau misalnya cita-cita itu nggak bisa tercapai gitu loh. Udah dari kecil, udah difokusin, terus ternyata di tengah jalan tuh nggak bisa gitu kan. Maksudnya udah ya mau gimana lagi lah. Itu udah mentok dan nggak bisa atau emang masih ada harapan walaupun berapa persen lah? Iya sebenarnya masih ada harapan sih, tapi yang membatasi itu diri saya sendiri. Jadi pas keluar dari sana, wah saya udah nggak bisa nih buat jadi atlet buat kedepannya. Saya udah nggak bisa, saya harus gimana? Jadi kan bingung. Soalnya semuanya juga sekolah udah, ya istilah nggak, Beradul. iya beradul, Kacau. nggak pernah sekolah, nggak tahu pelajaran kan. Terus kalau mau masuk sekolah lagi kan juga takutnya nggak bisa apa? Ngimbangi. Ya mempelajari yang kemarin-kemarin gitu kan saya nggak tahu kan teori-teori matematika lah, IPA lah, Iya. atau apa itu kan saya nggak tahu. Terus jadi kan bingung. Kalau saya keluar dari sini saya mau ngapain gitu kan. Terus besok mau jadi apa gitu kan bingung di situ juga. Ya pas keluar itu putus asa kan Mas, kayak Ya, rasanya putus asa Ya, mesti putus ya. asa. Terus berarti balik sini tuh balik ke Sukoharjo ya, balik ke Ya, Sukoharjo itu berarti pas harusnya udah kelas berapa apa mungkin SMP atau SMA? Saya pas keluar dari Mutiara itu kelas 3 SMP. Jadi pas masuk SMA. Di SMA pertama kali. Ya, SMA pertama kali, SMA saya di Sukoharjo juga. Masuk SMK itu juga pertama kali ditanyain sama bapak saya, ini gimana kamu mau pengen lanjutin badminton atau mau sekolah? Apa itu bisa langsung mikir Mas? Bisa langsung ngasih jawaban ke bapak atau enggak? Kalau udah Ya jawaban Lang- saya cuman gini, kalau saya nggak sekolah mau ngapain lagi gitu. Jadi kan balik lagi ke tadi, saya kan yang membatasi diri saya buat udah keluar dari sini saya udah nggak bisa jadi atlet, padahal kan masih bisa kayak kalau kamu latihan lagi mungkin masih bisa, tapi kan yang membatasi diri saya sendiri. Jadi kayak ya kalau nggak mau sekolah ngapain lagi, ya udahlah sekolah gitu kan. Terus sebenarnya mau dimasukin ke SMK 2 Solo kan nggak salah. SMK 2 Solo. Ya, yang Tapi yo jauh Mas. Ya jauh. Sukoharjo sampai Solo loh. Ya itu kendalanya juga pas saya belum bisa naik motor. Kan di sana kan nggak boleh ya pakai motor, apalagi kan masih SMP, nggak boleh bawa motor. Jadi pas waktu bisa naik motor tuh di rumah, pas pulang dari sana udah keluar dari sana tuh
baru bisa naik motor. Terus takutnya kan di SMK 2 Solo kan juga sekolah bagus ya. Ya, itu Sekolah bagus. lumayan terkenal. Ya, sekolah Kalau terkenal, sekolah sekelas bagus. SMK ya. Terus takutnya tuh kayak nggak bisa ngikutin teman-temannya gitu loh, Mas. Teman-temannya pada pinter, apalagi soal saya tuh takutnya matematika yang hitung-hitungan gitulah. Terus kayak itu nggak bisa. Jadi emang dari dulu tuh nggak suka lah pelajaran yang kayak gitu, sama bahasa Inggris terutama. Saya nggak pernah suka itu. Berarti enggak bisa. Nggak bisa, tapi Ya emang enggak ada usaha apa niat pengen ajar bahasa Inggris itu? itu juga dipaksa pas di Mutiara. Itu kan kita kan juga mainnya kan nggak selalu nasional. Pasti kan dipersiapkan ada, untuk ya, internasional ya, Mas? internasionalnya juga. Jadi gimana mau nggak mau kamu juga harus bisa bahasa Inggris. Walaupun sedikit. Iya, walaupun cuma yes no gitu kan. Yes no Bisa. yes no. No yes enggak mau, Mas. Gimana? No yes enggak mau. Nggak mau. Oh, enggak mau. Pokoknya yes no Oh, aja. Oke. Terus ya bisa lah sedikit-sedikit, cuman nggak terlalu menguasai juga. Terus kan itu udah istilahnya udah kayak separuh jalan untuk menjadi atlet udah putus ya, Mas. Ya, Dan tidak ada harapan lah Iya. istilahnya. Itu emang kalau ikut ke PB yang lain udah ndak bisa atau gimana, Mas? Semisal umpamanya kayak Mas Morris ini ya di PB Permata mungkin punya masalah ya, udah dibatasi, tapi kayak habis pulang dari PB Permata terus ke Sukoharjo ndak ingin niatan ikut PB lagi apa mungkin PB Jarum apa yang lebih terkenal dan ndak ada niatan, betul. dari situ udah sama sekali nggak ada niatan, karena ya saya sendiri yang membatasi. Kayak saya keluar dari sini mau masuk PB yang lain itu udah kayak nggak pede gitu, Mas. Jadi tuh saya keluar dari sini ya udahlah, ya gimana lagi nih. Terus kayak sebenarnya itu bisa aja, nggak menutup kemungkinan saya bisa masuk ke Jarum, Jaya Raya, masih banyak klub yang lain, itu bisa-bisa saja. Tapi ya gimana lagi, saya udah kayak ya udahlah, ini cita-cita saya udah nggak akan bisa kesampaian buat jadi atlet internasional, buat masuk platnas gitu kan. Sebenarnya masih bisa, nggak ada yang nggak mungkin sih. Terus balik ke sini itu kan mungkin harus memutar otak ya, Mas. Ya, Dari dulu yang udah ndak pernah sekolah lah istilahnya, terus sampai sekarang sampai sini harus mikir sekolah dan lain sebagainya ya. Terus kok udah ada kayak itu muncul mendirikan kayak PB pelatihan di Sukoharjo itu udah dari pas pulang dari PB Permata atau baru-baru aja ini? pas saya mendirikan klub ini tuh sebelumnya dulu setelah pulang dari Mutiara, Ya. PB Mutiara itu yang di Bandung, belum ada rencana buat nanti saya mau ngelatih, nanti saya mau mendirikan PB, itu belum sih. Karena kan itu masih SMP ke SMA, jadi kayak belum ada pikiran buat ngelatih juga, belum ada pikiran buat yang lain juga, karena udah tertutup sama yang putus asanya itu sih, Ya. Mas. Jadi ya udah sekolah dulu aja gitu kan. Terus habis sekolah SMA pun juga nggak tahu setelah itu mau gimana gitu kan. Terus ternyata ada banyak teman-teman dulu yang di Mutiara itu banyak juga yang ngelatih di luar negeri gitu kan, ya di India, di Cina, terus ada juga di Dubai gitu kan. Jadi itu kayak ada motivasi ya, Mas, dari teman-teman yang lain ya. Iya, terus dulu tuh kan belum ada rencana setelah SMA tuh saya mau kemana gitu kan, belum ada rencana. Terus akhirnya tanya sama teman-teman, kalian pada kemana nih setelah sekolah SMA gitu kan, masa nggak ngelanjutin buat kehidupan kedepannya gitu kan, mau jadi apa. Terus ini saya baru ngelatih di luar negeri gini. Terus saya jadi tertarik kan, nyoba ngelatih di luar negeri dulu gitu kan. Terus ada tawaran juga itu pas waktu kelas 2 SMA naik ke kelas 3, itu ada tawaran dari teman saya yang dari Kudus, itu juga sama-sama dari PB Mutiara, tuh dia di Cina, ngelatih di Cina. Jadi langsung ke luar negeri itu. Iya, dia juga dia juga kasusnya sama saya, masalahnya di sana, problemnya di sana, gara-gara Kurang lebih sama ya. ya pulangnya itu kenapa itu sama seperti saya. Terus dia tuh langsung dapat tawaran di Cina. Jadi itu emang dari dulu dia sekolahnya katakanlah kayak pas saya di Mutiara formalitas aja gitu kan, nggak ngelanjutin sekolah, nggak ngelanjutin kuliah, nggak ngelanjutin pendidikan pokoknya.
Jadi kehidupannya bergelut di bulu tangkis gitu kan. Terus masuk ke ngelatih di Cina. Saya sempat ditawarin di sana. Mau nggak ngelatih di Cina gitu kan. Gajinya sekian gitu kan. Kontraknya setengah tahun. Nanti kalau kinerjanya kamu bagus di sini bisa katakanlah naik gaji atau kontrak berikutnya gitu. Jadi waktu itu saya ini cerita ke bapak, Pak gini 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 gitu kan. Terus ya udah diselesain dulu aja sekolahnya kan, soalnya nanggung kelas 2 naik ke kelas 3 kan bentar lagi ujian. Ya, bentar lagi ujian Nah, terus lulus. nanggung kan, terus habis ini lulus, habis itu ya udah saya akhirnya lanjutin sekolah dulu sampai lulus. Terus kan pas 2020 itu kan saya lulus SMK itu 2020, ternyata itu ada corona waktu itu Ya, kan itu corona wabah ya, itu kan sangat wabah lama kan, ya, dunia. terus akhirnya ya nggak bisa buat berangkat ke luar negeri, mau nggak mau ya saya harus memutar otak lagi, saya mau ngapain kan, karena rencana pertama kan mau ke luar negeri, mau ngelatih. Jadi rencana dari awal tuh, Iya, itu rencana sebelum ada tawaran atau sehabis tawaran yang dari pelatih sehabis Cina? tawaran. Kalau belum ada tawaran saya juga nggak tahu mau ngapain setelah SMA gitu kan. Terus akhirnya ada tawaran, rencana ke sana. Terus mungkin kesalahan saya tuh nggak menyiapkan plan yang kedua. Saya kalau misalnya nggak jadi berangkat ke sana mau ngapain gitu kan. Terus akhirnya corona, nggak jadi berangkat ke sana. Terus teman saya ada ngontek saya, teman yang dulu di Purnama sebelum masuk Mutiara itu ngontek saya, terus mau kuliah nggak gitu kan, kamu udah lulus kan, mau kemana, apa mau langsung kerja atau mau kuliah gitu kan. Terus saya ditawarin mau kuliah nggak, ada beasiswa nih gitu kan. Terus di mana, di Unisri gitu kan. Terus oh iya boleh, gimana tuh beasiswanya, saya tanya-tanya. Terus akhirnya cerita juga sama bapak, Pak ini ada beasiswa tuh gimana gitu. Terus kamu kuliah di sebelumnya itu disuruh di UNS UNS baik jurusan olahraga. olahraga. Ya, Jadi tidak jauh-jauh dari olahraga dunia atlet ya, Mas? Terus akhirnya sekarang kan kuliah juga mahal ya Mas ya. Ya Kuliah mahal. mahal, terus kayak apa itu kan pas waktu corona juga kan, ekonomi juga baru menurun juga kan. Kaget ya Mas, Ya. ekonomi langsung. Apalagi pas zaman corona terus masuk kuliah kan, ditambah itu malah kayak jadi beban juga kan, Pikiran lagi ya Mas itu ya? pikiran lagi. Terus akhirnya saya membujuk bapak buat ya udahlah, mungkin ini juga rezeki juga, setelah saya nggak jadi ke luar negeri terus mutusin kuliah juga kan, ada beasiswa di sini di Unisri juga kan lumayan. Terus akhirnya ya udah saya masuk ke Unisri. Akhirnya bapak juga ya udah kalau kamu maunya gitu selagi positif ya nggak masalah gitu. Terus yang menjadi alasan pokok Mas, alasan utama untuk mendirikan sebuah pelatihan itu apa Mas? Pokoknya Mas. Alasan tersendiri tuh sebenarnya dulu belum ada pikiran, baik lagi tadi belum ada pikiran, terus support dari orang-orang sekitar, dari orang tua juga. Terus akhirnya kepikiran buat sekarang badminton di Indonesia tuh semakin kesini semakin bagus, prestasinya juga semakin Tidak kalah jauh ya Mas dari ya, dunia sepak soalnya bola ya kan Mas. Indonesia juga atletnya juga beda sama sepak bola. Kalau Indonesia kan atletnya di badminton lebih mentereng lah, prestasinya lebih mentereng. Jadi kayak di daerah saya tuh belum ada kayak kepelatihan gitu kan. Terus siapa tahu setelah saya membuka kepelatihan ini jadi kayak penyaluran atlet buat Indonesia juga, buat banggain Indonesia Buat di nama ya, kancah bangsa dan dunia, negara ya ya. Mas ya. Terus mengapa Mas Morris sendiri begitu peduli sehingga dapat Mas membangun pelatihan di Sukoharjo itu? Kenapa saya begitu peduli, karena mungkin kan saya dari badminton ya, jadi Iya. itu ngelatih, mungkin rasa saya ngelatih buat ngelatih anak-anak, mendidik anak-anak buat bisa main bulu tangkis tuh ada kesenangan tersendiri lah. Kalau orang-orang bilang tuh hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Ya, terus apa kayak kesenangan tersendiri, terus ya alhamdulillahnya dapat uang jajan dari situ juga, bisa bantu-bantu ngeringanin bapak buat nggak ngasih uang saku ke saya gitu kan, bisa buat Jadi jajan sendiri. buat sampingan ya. Ya, Mas, buat istilahnya. sampingan setelah kuliah gitu kan. Kalau sore nggak ada kegiatan, daripada main nggak jelas kan, latih itu Tapi bisa kan ada manfaatnya. anak muda kan kayak mesti ya hasrat untuk nongkrong itu kan
sangat tinggi tuh Mas. Ya. Kok bisa mengesampingkan nongkrongnya daripada untuk pelatihan itu Mas? Ya kalau itu tergantung lingkungan sih Mas. Soalnya Lingkungan. lingkungan saya juga lingkungan orang-orang yang badminton. Jadi kalau nongkrong itu juga suka nongkrong. Tapi mungkin kebanyakan nongkrongnya itu setelah main badminton. Pokoknya itu nongkrongnya itu kalau nggak badminton dulu tuh nggak enak gitu loh. Jadi kayak ganjel gitu. Iya, pasti nongkrongnya itu kayak setelah badminton baru nongkrong gitu. Mungkin dari lingkungan juga, terus dari kepengenan saya juga buat bisa beli barang-barang yang saya pengenin juga sih. Kayak mau beli ini harus usaha sendiri dulu. Soalnya kan namanya juga cowok kan buat Berarti enggak buat kedepannya kan melulu ya nggak menanya melulu soal Mas, orang orang tua, tua. gitu. Jadi Terus. itu sih motivasi motivasi dari untuk saya. pelatihan ya Mas. Ya, Terus ini kan Mas Morris sendiri atlet ya Mas. ya. Ada ndak dulu kayak atlet yang ingin buat panutan apa Mas? Siapa? Ah, kalau pemain dunia dulu panutan saya itu dari Malaysia. Namanya Lee Chong Wei. Di Chong Wei. Ya itu dia tuh kalau nggak salah pernah menempati ranking 1 dunia terlama di pemain single. Saya kan dulu main single. Lee Chong Wei itu pernah menempati ranking 1 dunia terlama lah, 6 tahun kan nggak 5 tahun berapa bulan gitu. Sebenarnya banyak sih pemain bagus, tapi mungkin bagi saya dia yang terbaik gitu loh. Kayak ya mungkin dia belum pernah mendapatkan medali olimpiade. Soalnya kasta tertinggi di bulu tangkis itu kan mendapat medali emas olimpiade. Itu kan juga 4 tahun sekali. Dan mungkin Lee Chong Wei itu belum, tapi bagi saya dia itu yang terbaik karena satu dia pernah menduduki ranking 1 dunia terlama, yang kedua dari cara dia bermain, dari cara dia masuk lapangan, dari cara dia berpakaian, pokoknya Jadi, stylenya lah Mas. Mas Morris itu enggak cuma panutan dalam bermainnya Lee Chong Wei tapi seluruh ya Mas. Iya. Baik dari atas kepala sampai Iya. bawah. Jadi tuh nggak apa, dia tuh selalu ini gagah gitu loh Mas. Masuk lapangan juga wah Lee Chong Wei nih gitu kan. Terus pas pemanasan juga tasnya, sepatunya gitu kan ya mungkin itu support dari sponsor. Tapi kan kalau misalnya kita sendiri nggak bisa memperpadu kayak sepatu, kaos kaki, celana, baju gitu kan, kalau misalnya kita salah-salah kan juga kelihatannya nggak Wagu. bagus gitu kan. Wagu ya. Agak nggak bagus gitu kan. Jadi Itu kan dari segi apapun dia Panutan oke dari sih. luar negeri ya Mas. Kalau Iya. dari dalam negara ini Kalau Indonesia, dalam Indonesia jelas sih Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Iya. Alasannya Mas. Alasannya karena ya dia itu kayak atlet dulu tuh bisa disebut 1001 yang kayak dia. Jadi tuh Ada uniknya Mas. ya uniknya dulu Beda kan dari yang lain berarti. dia kan bersinar kan di tahun-tahun saya lahir ya, 2001, 2003, 2004 gitu kan. Di yang lain gaya mukulnya, gaya mukul badmintonnya itu kan masih kayak wagu lah intinya. Kalau zaman sekarang tuh lihat gayanya lucu lah, tapi Taufik itu sendiri keren. Jadi kayak mainnya, terus gaya pukulannya tuh apalagi bagian smashnya. Bagian smash itu Ya, dia itu bagus, sering ya sering muncul dijuluki di ya. TikTok apa Ya. Instagram mungkin kan. Bagian smashnya dia terkenal. Terkenal gitu bagiannya. kan. Terus salah satu atlet di Indonesia juga yang ranking 1 termuda. Dari ranking 1 dunia termuda, yaitu usia 19 kalau nggak 20, dia udah menempati ranking 1 dunia. Jadi usia muda itu. Iya. Bisa dikatakan paling muda Iya. atau gimana? Udah Bisa bisa, dikatakan paling peringkat satu ya itu. peringkat 1 dunia paling muda itu ya Taufik Hidayat. Jadi umur 19, 20, 21 tahun dia udah menempati ranking 1 dunia. Itu dari Taufik Hidayat sendiri ya Mas. Dari Taufik Hidayat sendiri. Terus ini kan Mas Morris sendiri mendirikan pelatihan ya sebelum lama ya. Tapi motivasi Mas Morris dalam memimpin atau membangun pelatihan itu untuk mempersiapkan atlet ke depannya itu bagaimana? Ya motivasi saya buat penyaluran atlet buat Indonesia sih. Mungkin kan tidak gampang ya Mas. Ya Itu tidak kalau gampang. boleh tahu ya Mas, sebelumnya maaf. Itu yang dilatih itu ring umur berapa sampai berapa, atau Mas Morris bisa menentukan
sendiri. Oh, ini kan ibaratnya Mas Morris ownernya yang Yeah. mendirikan Yeah. kepelatihan ya. Tapi ini kebanyakan dari dini kan Mas. Iya. Dini kan itu mesti ada umurnya. Nah itu dari umur berapa atau mungkin sekolah dasar atau gimana? Kalau di PB Permata itu nggak ada batasan umur, jadi siapa aja boleh latihan di situ. Kalau untuk mengejar prestasi itu disarankan dari usia dini. Usia dini itu katakanlah kelas 1, kelas 2 SD. Nah, kalau misalnya jadi tuh masuk ke PB Jarum, ke Pusiklat kayak gitu tuh ada batas maksimalnya. Ada batas maksimal Ya, batas maksimal itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu umur sekitar umur 15-14. 14. Ya, batas maksimalnya itu segitu. Jadi kalau misalnya pengen fokus di bulu tangkis, pengen jadi atlet gitu kan, pengen jadi atlet yang buat kedepannya bisa jadi prestasi, alhamdulillah bisa dunia, itu emang dari sekolah dasar, dari kelas 1, kelas 2. Soalnya kan latihan bulu tangkis juga nggak instan Mas, jadi nggak bisa setahun 2 tahun langsung bagus, langsung juara, itu nggak bisa. Tergantung anaknya bakat atau enggak gitu kan, terus tergantung orang tuanya juga emang mau niat di bulu tangkis atau enggak. Terus Tapi kalau dari segi pelatih itu pengaruh nggak Mas? Kayak mungkin kan Mas Morris ini pelatih. Itu kan mungkin anak-anak bisa tuh kayak oke ini pelatihku dulu dari PB Permata atau jadi kayak motivasinya semangatnya Mas Morris itu bisa berpengaruh enggak toh untuk ke anak-anaknya itu? bisa sekali berpengaruh, karena saya selalu ngasih motivasi buat setiap latihan, setiap setelah latihan, setiap mau mulai latihan, saya selalu ngasih motivasi buat ayo latihan, jangan asal latihan. Jadi kayak kamu juga latihan di sini bayar, terus ngeluangin waktu juga. Terus saya kayak selalu kasih motivasi, jangan sia-siain, jangan kayak kalau misalnya kamu udah terjun ke sini mau latihan bulu tangkis ya harus dimaksimalin gitu kan, karena satu kalian udah bayar, kedua kalau misalnya kalian nggak serius di sini juga buang-buang waktu, bisa buat kesibukan yang lain, dan yang ketiga kasihan orang tua, soalnya kan bayarnya membiayai kan, bulu tangkis juga olahraga mahal, terus dari latihan, raket, sepatu, senar, mungkin nanti pertandingan, mungkin masih banyak yang lain gitu kan, pertandingan luar kota gitu kan. Terus saya selalu ngasih motivasi itu, terus kayak saya selalu ngasih kayak saya cerita dari dulu saya badminton dasar terus sampai mutiara itu gimana, terus jadi atlet itu harus gimana gitu, saya selalu ngasih motivasi kepada anak-anak. Motivasi dan semangat dari pelatih sendiri kan mempengaruhi ya Mas? Iya, terus cara Mas Morris sendiri baik itu dari mungkin kan perkataan tadi Mas Morris mengatakan ya, oh ini harus gini, tapi kalau dari solah tingkah atau tingkah laku pelatih itu gimana untuk tetap memicu biar kayak misalkan anak-anak kecil kan tidak gampang ya Mas? Iya. Sekarang generasi Z kan kayak ditata lebih sulit. Ya, nah itu Mas Morris menanganinya gimana kalau pakai kayak tingkahnya Mas Morris sendiri gimana? Kalau saya sendiri pas waktu melatih gitu kan, saya bedakan mana yang udah terbiasa dimarahin, mana yang belum terbiasa buat dimarahin. Biasanya kalau di PB saya itu kan ada 2 tingkatan lah intinya kan, itu gornya kan 2 lapangan, jadi saya bagi 2 sama teman saya pegang yang udah lumayan bisa main lah, bisa maksudnya udah kelihatan ya Mas ya, udah bibit-bibitnya ya. Saya megang yang itu, dan teman saya megang yang baru belajar, baru mungkin yang murid-murid baru gitu kan. Itu saya bedakan, jadi caranya saya ngasih tahu, caranya saya pendekatan itu kan nggak semua bisa disamain, jadi setiap orang kan pasti beda-beda, anak-anak individu beda-beda. Jadi pendekatan ke ini saya harus gimana, pendekatan ke yang ini saya harus gimana, jadi nggak gampang juga, karena saya orangnya nggak sabar jujur aja. Ngelatih buat anak-anak yang baru masuk gitu, yang baru belajar bulu tangkis itu kan memang, apalagi anak kecil ya Mas ya, kita kan butuh kesabaran ekstra. Paling kecil umur berapa Mas kalau boleh tahu ini? Ada umur TK 7 tahun Mas, ada 7 tahun. Iya. Walah, itu ya generasi Z, generasi Z sekarang Bang. Itu maksudnya kan ngelatih TK itu kan, anak-anak itu kan juga nggak mudah, dia kan masih
masanya kan masih bermain. Ya, masih bermain. Oh, masih Seenaknya maksudnya- sendiri ya, Iya, Mas, ya? masih enak sendiri. Jadi tuh kayak ya harus pintar-pintarnya kita aja. Ngasih taunya gimana. Oh, anak ini tuh dibentak nggak suka. Terus anak ini tuh dibentak nggak apa-apa. Jadi dia udah tahu gitu kan. Terus kendalanya sekarang tuh anak sekarang kan manja, Mas. Jadi dikasih tahu dikit gitu lapor ke orang tuanya. Kalau misalnya orang tua, maaf ya, orang tua yang terlalu memanjain anaknya kan ada kayak saya ngasih tahu ini, terus dia bilang ke orang tuanya malah 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 marah balik ke saya. Itu kan kayak anaknya itu di sini ada salah, terus saya kasih tahu, emang agak saya marahin biar dia tuh tahu gitu kan, karena kalau nggak dimarahin ya dimarahin sedikit lah, nggak yang kayak marah banget gitu kan, nggak, terus malah kayak orang tua juga mas jangan dimarahin gini. Saya jujur aja paling sebel di situ. Kalau misalnya anak salah kan harus dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu kan juga nggak akan tahu kan mas ya. Nah terus susahnya itu di situ. Jadi banyak anak yang terlalu Anak udah lapor ke orang tua itu lebih susah ya mas ya, daripada cuma iya tergantung memberitahu orang anak-anaknya. tuanya sih mas. Kayak kalau orang tua yang tahu gitu kan, oh anak saya salah dimarahin ya wajar gitu. Enak aja nggak masalah. Tapi kalau orang tua yang terlalu manjain anaknya kan kayak Susah. pelatihnya malah yang dimarahin balik gitu kan. Terus lebih buruknya lagi dia besoknya nggak latihan lagi. Itu cuma kayak emosi sesaat atau mungkin berangkat latihan habis dimarahin enggak berangkat latihan ya mas. Terus nanti seterusnya enggak berangkat latihan itu mengatasinya gimana? Solusinya atau harus ada pendekatan lagi atau gimana gitu? Kalau dari saya sih gini, kalau misalnya ada atlet yang dia salah, terus saya kasih tahu, terus dia bilang ke orang tuanya komplain balik ke saya. Jadi itu kalau dia memutuskan buat yaudah nggak usah latihan di sini lagi, pelatihnya banyak marah-marah, itu yaudah, saya nggak ada pendekatan khusus buat ayo latihan di saya lagi gini nggak. Kalau misalnya kamu mau latihan di sini ya monggo, enggak ya udah nggak apa-apa. Masih udah banyak ya. Enggak memaksa ya mas? Iya nggak memaksa, masih banyak atlet lain yang mau masuk sini juga gitu. Jadi kalau misalnya saya pendekatan lagi ke orang tuanya itu lagi gitu kan, malah jadi saya sendiri yang ribet. Canggung Ya, ya mas? saya sendiri yang susah soalnya kan Enggak cuma satu orang nggak ya cuma mas? satu orang dan atletnya kan juga banyak, jadi ya gitu ya. Pada mas PB-nya itu kalau boleh tahu berapa orang ya mas? Kalau Yang dilatih Mas Morris kalau kan, untuk saat tapi Mas Morris ini sendiri atau ada mungkin asisten? ada asisten saya asisten. 2. Untuk atletnya di tempat latihan saya ada alhamdulillah 25 orang. 25 orang. Iya, 25 orang. Itu jadwal latihannya itu yang nyentuhin Mas Morris atau mungkin ada kelas khusus kalau Mas Morris kan menangani yang Mas Morris lihat oh ini bibit unggul. Ya, Itu ada latihan khusus atau semua sama aja? itu ada terbagi dua sesi latihan. Ada latihan reguler sama latihan privat. Jadi yang latihan reguler itu harinya Senin, Kamis sama Sabtu, itu kebanyakan sore. Terus yang latihan privat itu buat yang udah kelihatan lah mas, bibitnya itu udah kelihatan gitu loh. Oh ini anak ini tuh bagus. Terus saya dorong buat privat. Jadi biar ada latihan tambahan gitu loh. Jadi kalau misalnya di saya, kalau ikut latihan reguler sama ikut latihan privat itu setiap hari, liburnya cuma hari Rabu. Jadi Berarti seminggu full, full. kecuali hari Rabu. Ya semuanya. Minggu? Kalau Semuanya minggu? sore. Kalau minggu tuh khusus buat fisik pagi. Cuma 1 jam, jam 7 sampai jam 8. Itu buat atlet yang udah kelihatan ada apa? Bibitnya. Ya kelihatan dia bakat di situ gitu. Jadi nggak semua atlet bisa ikut privat gitu. Soalnya kan biayanya juga mahal. Terus saya ambil anak-anak yang kayak udah kelihatan di situ, udah oh ini tuh buat jangka 2-3 tahun 4 tahun ke depan bisa nih masuk Jarum, bisa nih buat masuk Pusdiklat gitu. Terus untuk 25 orang sendiri ya mas ya, yang Mas Morris latih sama asistennya itu adakah yang cuma ikut PB tapi cuma menyalurkan hobi? Enggak mungkin tuh mas, semua orang 25 orang itu kayak pengen atlet terus. Berarti kayak penerusnya enggak mungkin. Ada enggak mas? Ada. Kayak cuma menyalurkan hobi. Kebanyakan sih di tempat latihan saya seperti itu. 25 orang itu bisa jadi 70-80% itu cuman buat kesibukan. Biar sekarang kan zamannya gadget ya mas, kayak
ya ngegame gitu kan. Orang tuanya tuh kayak em, apa biar anaknya tuh nggak terlalu mainan HP gitu, mungkin dimasukin buat kegiatan olahraga itu kebanyakan di situ. Jadi nggak semua anak-anak yang latihan di saya itu nggak semua fokus di latihan, nggak semua fokus buat jadi atlet, kebanyakan juga apa buat jadi kesibukan setelah pulang sekolah gitu biar nggak main HP gitu. Itu mematahkan semangat Mas Morris apa tidak? Yang kayak tujuan awal Mas Morris membangun pelatihan tersebut lah ingin meneruskan generasi tau. Nggak mungkin tau Mas kayak Taufik Hidayat. Iya. Kayak seperti contohnya sekarang Ginting, Jonathan Christie itu kan Iya. nggak mungkin tau. Ikut badminton terus kan nggak mungkin. Kan harus ada regenerasi kan Mas. Itu mematahkan semangat enggak Mas kayak semisal cuma anaknya Mas Morris itu cuma hobi. Itu berarti tujuan awal Mas Morris kan tetap ingin meneruskan Iya. dan membawa nama ke kancah dunia kan. Ya apa sebelumnya itu mematahkan semangat juga karena tujuan saya di awal emang pengen PP ini tuh buat fokus prestasi, tapi di satu sisi saya nggak boleh egois karena ini cuman PP daerah, bukan pusdiklat kayak Jarum, kayak Mutiara itu kan fokusnya sudah ke prestasi. Jadi kalau PP daerah ya saya juga nggak boleh egois. Kalau misalnya ada yang mau buat have fun, mau buat latihan aja, mau buat kegiatan ya udah nggak masalah. Kalau misalnya ada yang prestasi ya saya lebih support lagi, supportnya ke ada tambahan latihan, ada privat. Pokoknya kalau misalnya yang jadi saya bedakan Mas. Jadi kayak yang ini buat oh anak ini tuh latihan cuma buat have fun, oh anak ini tuh latihan buat prestasi gitu. Jadi saya bedakan dari segi program, dari segi apa saya ngasih tahu ke anaknya itu. Jadi saya bedakan. Jadi kalau misalnya anak yang lebih fokus ke prestasi itu saya kasih tahu lah, oh jadi atlet itu kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Kalau yang untuk yang have fun, cuman yang buat kegiatan itu cuman saya kasih taunya motivasinya ya latihan cuma semangat gitu-gitulah. Jadi tetap ada bedanya. Pelatnas nasional kan mungkin kan ada kemungkinan kan Mas PB daerah, cuma enggak PB Jarum juga, tapi kan ada campur tangan lah dari PB daerah kan enggak Iya. mungkin toh Mas. Setiap kota kan mesti mempunyai walaupun cuma 5 katakanlah, 5 kan Iya. mesti tetap mempunyai bakat dan adalah harapan ke pelatnas kan tetap ada. Terus untuk Mas Morris sendiri itu ini kan harus berarti kan kayak semisal 2 ya Mas itu. Ada yang fokus untuk ke prestasi, ada yang cuma hobi ya Mas. Ya prestasi itu mungkin dilihat dari Mas Morris sendiri itu niat orang anaknya itu niat bener ya Mas. Niat bener atau cuma dah umpamanya ini Mas Morris sudah lihat, oh ini anak ini cukup bakat. Tapi dari anaknya sendiri itu mungkin Mas Morris bisa mengetahui enggak ingin apa enggak ke sana nih, itu harapannya ada enggak? Kalau dari saya sendiri bisa melihat sih, saya kan karena yang mengamati, saya yang ngelatih, terus saya yang tahu oh potensi anak segini itu harus segini, oh buat kedepannya, buat jangka waktu saya kasih program segini, harusnya anak ini sudah bisa gini, gitu kan saya bisa lihat. Tapi saya lebih suka anak yang dia nggak terpaksa di bulu tangkis, jadi dia emang seneng latihan, jadi lebih gampang Mas daripada orang yang terpaksa di situ, orang tuanya support tapi dianya malah apa kurang lah latihannya, nggak semangat gitu. Saya malah lebih suka kayak anaknya semangat, anaknya pengen badminton tapi mungkin orang tuanya nggak support gitu kan, lebih bisa dikasih apa arahan gitu loh, masih bisa kasih gini loh Pak, bulu tangkis tuh gini gitu kan. Kita kan lebih mudah mengarahkan orang yang lebih tua karena kan orang tua juga jangka pikirnya terus pemikirannya juga udah dewasa, jadi lebih gampang ngarahin orang tuanya daripada ngarahin anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tuh lebih susah karena kan kita bisa berharap apa sih sama anak yang kelas 3, kelas 4 SD buat berpikir ke depannya gitu kan, yang Mungkin anak kelas 3, kelas 4 belum mikir jangka jauh ya iya, Mas. kan karena usia-usia segitu kan masih usia-usia yang banyak mainnya kan, banyak apa masa-masa kecilnya lah gitu. Jadi apa jadi itu kayak lebih enaknya tuh, saya lebih enak itu ngelatih anak-anak yang bisa apa
yang udah suka di situ, udah suka di badminton gitu Mas. Terus ini sebagai Mas Morris kan udah menjalani Mas. Dulu udah pernah jadi atlet, ikut PB Mutiara, terus ke Bandung kan itu Mas, itu kan perjuangan proses ya Mas ya. Ya. Terus sekarang udah mau memasuki, intinya udah mau jadi official lah Mas. Ya. Terus Mas Morris sendiri sebagai official itu memandang bulu tangkis masa depannya gimana sih Mas, terutama di negara ini? Sebenarnya kalau bicara soal bulu tangkis itu banyak ya Mas ya. Tapi di sini saya nggak mau nyebutin buat yang buruknya gitu kan, karena takutnya saya juga salah nanti malah jadi banyak menimbulkan kegaduhan di luar. Jadi buat bulu tangkis di Indonesia itu semakin banyak berkembang. Dari zaman saya dulu jadi atlet, zaman saya dulu masih latihan, itu banyak berkembang dari sekarang. Dari segi atlet, anak-anak sekarang itu lebih mungkin lebih pintar cari cara bermain, karena kan semakin kesini kan mungkin teknologi juga semakin canggih, terus pelatih juga semakin pintar, semakin mengikuti zaman gitu kan. Kalau saya lihat sendiri dari badminton Indonesia, banyak sih atlet muda di Indonesia. Jadi Indonesia itu sebenarnya nggak kekurangan stok atlet gitu loh, maksudnya nggak kekurangan buat bibit-bibit yang mumpuni gitu, tapi tergantung kan, jadi atlet juga nggak gampang. Saingan kita seluruh Indonesia, tapi yang jadi cuman 1-2 orang yang bisa masuk pelatnas gitu. Kalau buat badminton Indonesia sih semakin kesini dia badminton Indonesia semakin bagus, semakin berkembang, apalagi zaman sekarang perkembangannya jauh lebih bagus dari zaman saya. Meliputi ya. teknologi barang sekalian ya Mas ya. Karena dari zaman ke zaman kan semakin berkembangnya teknologi kan, juga kecerdasan manusia juga mengikuti. Berarti itu Mas Morris sendiri kan menganggap kedepannya lah jauh lebih baik lah, bagus untuk bahkan bisa menorehkan lagi di dunia kan Mas. Itu berarti ya juga bisa memotivasi Mas Morris sendiri untuk semangat mengembangkan PB-nya sendiri kan Mas. Itu kalau boleh tahu ya Mas, PB-nya itu akan ditarget atau enggak Mas? Misalkan Mas Morris yang sebelum-sebelumnya pernah bilang mungkin ada ya Mas atlet 1-2, tapi itu Mas Morris target enggak, wah ini buat mencari nama PB lah Mas, yang Mas Morris dirikan ya. Itu mungkin ada enggak Mas, kayak gimana ya, kayak semisal anak ini terus Mas Morris target, oh ya yo tak kasarnya kayak tak antarkan ke pelatnas, mungkin apa ke tingkat nasional dulu. Kalau saya sih ada target, tapi untuk diri saya sendiri. Jadi buat anak-anak yang terutama di PB saya kan kebanyakan anak kecil, yang saya target tuh, oh anak ini bisa buat 4 tahun ke depan dia buat masuk ke Pusdiklat bisa, tapi anak itu belum saya target. Yang saya target diri saya sendiri, saya bisa enggak buat anak ini buat 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun ke depan bisa sesuai yang saya harapin gitu kan. Yang saya target tuh kebanyakan diri saya sih, atletnya belum saya target. Tanggung jawab ya, soalnya tanggung kan jawab untuk mendirikan tersebut ya, soalnya kan belum bisa berbicara banyak. Latihan setahun 2 tahun bisa apa sih, kayak untuk juara pun kalau misalnya sudah bisa juara mungkin juara daerah, kalau untuk juara nasional mungkin belum bisa, karena nggak akan ada anak yang latihan setahun 2 tahun itu bisa juara nasional. Itu mustahil apa? Ya bukan mustahil sih Mas, kayak badminton tuh lebih kebaik lagi nggak instan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita cuman latihan di daerah dan latihannya seminggu 3 kali, dan sedangkan saingannya di nasional itu latihannya seminggu bisa 12 kali, bisa 10 kali gitu kan. Dari seminggu bisa 12 kali. Iya, karena kan sehari itu 2 kali kan. Sehari 2 kali. Di Pusdiklat itu kayak minggu libur Mas. Minggu libur. Jadi pagi sore itu kan seminggu bisa 12 kali lebih kan. Belum nanti dia tambahan sendirilah, ada latihan kekurangan tambahan gitu kan. Kalau dipandang dari badminton setahun 2 tahun buat juara nasional kan juga hampir mustahil kan ya Mas ya. Terus ya, kayak cuma ada harapan menang cuma berapa persen ya, sedikit jadi ya. itu kayak
latihan seminggu 3 kali sama orang yang latihan seminggu 14 kali. Kita kan juga udah ibarat lari aja udah kalah start gitu kan. Masa kayak bisa sih orang yang latihan seminggu 3 kali dalam jangka 1 sampai 2 tahun bisa juara nasional. Itu kan ini anaknya udah emang cuma latihan reguler atau latihan apa kan, kayak itu juga Taufik Hidayat itu nggak bisa kayak gitu. Iya, belum tentu semuanya langsung Ya, instan ya belum Mas. Ya, tentu balik semuanya lagi. langsung instan. Kayak mungkin kayak tanggung jawab ya Mas. Balik lagi tanggung jawab Mas Morris Ya, sebagai tanggung jawab saya sebagai membangun PP ya Mas ya. Terus ada hambatan enggak Mas kayak untuk menciptakan atlet yang bisa membawa ke dunia, hambatannya apa Mas? Hambatannya sih kalau di PP saya itu gini, ada atlet yang dia semangat, anaknya semangat, tapi orang tuanya tidak terlalu mendukung, dan ada juga orang tuanya yang mendukung, anaknya nggak semangat gitu. Jadi problemnya di situ. Jadi kan di PP itu nggak melulu soal saya harus memotivasi anak ini buat semangat terus ke depannya. Kan di satu sisi masih ada orang tuanya. Jadi kalau misalnya anak ini semangat, orang tuanya nggak support kan juga sama aja Mas. Jadi anaknya semangat, anaknya bagus, terus kalau misalnya mau ikut pertandingan kesana kesini kan juga ada biaya lagi. Jadi kan kasarnya kalau misalnya anaknya semangat, orang tuanya nggak terlalu support kan juga susah juga. Jadi kendala saya itu di situ. Jadi harus sinkron ya Mas antara anak dan orang tua. Harus Bahkan pelatih ya Mas. ya harus kayak pendekatan ke orang tuanya. Kalau misalnya anaknya ini bagus ya, maksudnya pendekatan tersendiri lah, biar orang tuanya itu lebih support ke anaknya, dan biar orang tuanya juga tahu, oh anak saya ini bagus, anak saya ini bisa berprestasi buat kedepannya. Jadi biar bisa yang tadinya tidak menyupport jadi support, yang tadinya, dan itu bisa jadi buat atlet yang anak-anaknya juga buat semangat. Misalnya kan tadi ada anak yang tidak semangat tapi ada orang tuanya yang support, itu juga bisa kayak mungkin yang atlet-atlet yang lain bisa juara terus bisa memotivasi buat anak yang tidak semangat ini tadi gitu. Jadi kendalanya itu kita harus satu sama lain harus sama rata lah Mas, tidak soal kayak saya mengasih tahu atletnya saja, saya mengasih tahu orang tuanya saja. Ya, harus jadi semua harus ada hubungan ya Mas, ya, keterkaitan ya Mas. saya sempat kewalahan sih di situ. Kewalahan. Ya, tapi semakin sini juga udah ya terbiasa. Kita harus pendekatan ke orang tuanya, pendekatan ke atletnya gitu kan. Soalnya kalau kita cuman istilahnya cuek-cuekan ke orang tuanya gitu, juga orang tua juga mungkin nggak akan respect juga ke kita, ke pelatih. Kalau pelatih juga istilahnya gini, kalau orang Jawa itu ya jangan kaku lah, jangan ojo kaku ke bapak-bapaknya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak kaku, kita saling sharing, kita saling support sana sini gitu, mungkin ke orang tuanya itu lebih, oh iya pelatih ini lebih memperhatiin anak ini, lebih tanggung jawabnya ada. Jadi saya itu gimana caranya membentuk biar orang tuanya itu support, biar orang tuanya juga latihan di saya itu biar kerasan juga, biar ngerasa nyaman juga, karena saya pun nggak cuman diem-dieman, nggak cuman pak ini anaknya gini. Jadi saling sharing itu biar ada rasa nyaman tersendiri orang tuanya, anaknya latihan di saya, terus orang tuanya biar istilahnya tuh biar gimana, biar ikut bangga juga punya anak, oh ini anaknya latihan di sini bisa berkembang gitu kan. Memang tanggung jawab buat mendirikan PP sangat besar ya Mas. tanggung jawabnya. Terus harus konsisten ya harus Mas. konsisten. Jadi kan juga namanya juga anak muda kan, Ya. pasti ada malesnya ya Mas ya. Tapi kan konsisten dan sinkron tadi ya, keterkaitan yang penting kan Mas. Terus banget itu. Yang menjadi landasan utama untuk Anda untuk konsisten dalam menciptakan, mempersiapkan lah, istilahnya mempersiapkan atlet masa depan gimana Mas? Konsistennya dulu. Kalau saya menjaga konsisten saya itu selalu ada motivasi buat, ya kamu udah memulai ini, kamu juga harus tanggung jawab. Jadi nggak bisa kayak kamu udah mulai terus kamu nggak tanggung jawab, jadi penake dhewe lah Mas, intinya gitu. Jadi jangan terserah enaknya badanmu gimana. Misalnya kalau lagi males ya kamu nurutin malesmu, terus kalau misalnya lagi gini ya enaknya gimana gitu. Jadi
sebuah konsisten itu dibentuk dari tanggung jawab juga. Kalau misalnya kamu udah memulai dan kamu harus tanggung jawab di situ, ya insya Allah kamu bakal konsisten gitu. Terus bulu tangkis sendiri ya Mas, ini kan mungkin sejak dini ya sudah Mas Morris persiapkan. Iya. Terus adakah kayak sepertinya lebih digemari lagi ya Mas oleh anak muda? Padahal kan ini ada urutan pertama, Mas Morris tahu sendiri sepak bola kan di negara ini mesti masih nomor 1. Iya. Tapi jangka kedepannya masihkah bulu tangkis ini digemari oleh anak muda sendiri? Menurut saya sih kalau secara pandangan saya itu masih ya, karena bulu tangkis itu prestasinya lebih dari sepak bola. Karena kita lebih bisa berbicara banyak di bulu tangkis, di olimpiade, di kejuaraan dunia. Gitu kan. Kalau untuk sepak bola kan mungkin kita lebih kalah bersaing ya. Kalau bulu tangkis kan kita bisa, Indonesia tuh bisa jadi kiblatnya bulu tangkis juga. Untuk yang tahun-tahun ini kan bisa dikatakan Indonesia itu jadi kiblatnya ganda putra dunia. Jadi kebanyakan yang berprestasi di dunia itu ganda putra kita. Jadi Putra Indonesia ya. Jadi kayak mungkin Indonesia disebutnya itu jadi kayak kiblat ganda putra dunia gitu. Jadi ganda putra cukup eksis ya Mas di bicara dunia. banyak sih di dunia. Terus Di bulu tangkis dunia. balik lagi ke pelatihannya Mas Morris sendiri ya Mas. Terus berapa sih Mas atlet dari Mas Morris sendiri yang bisa masuk nasional atau internasional itu ada enggak Mas? Kayak mungkin kan ya enggak mungkin ya Mas, 25 orang kembali lagi Iya. enggak mungkin ya Mas. Kalau di tempat latihan saya sih alhamdulillahnya ya baru 1. Mungkin buat kedepannya insya Allah bisa menambah lagi. Karena yang 1 orang ini tuh emang dia udah latihan dari kecil, dan sekarang mungkin dari kecilnya itu bukan saya yang latih, tapi sekarang dia mempercayakan, orang tuanya mempercayakan kepada saya buat ngedidik melatih anaknya itu cewek Mas. Jadi itu dia udah udah bermain sampai nasional ya, sirnas gitu. Jadi bersaing sama yang klub Pusdiklat tadi kayak Jarum, kayak Jaya Raya, Mutiara dan lain sebagainya. Itu baru 1 orang. 1 orang. Iya. Itu berarti Mas Morris tanggung jawab lebih lagi ya Mas untuk tanggung jawab lebih 1 buat orang satu itu. orang itu. Itu emang jangka umurnya masih bisa Mas untuk kayak masuk ke pelatnas atau kemungkinan sih masih bisa, tapi jangka waktunya sudah pendek. Jadi tinggal setahun. Kalau misalnya setahun ini targetnya dia masuk Pusdiklat, masuk Jarum dan lain sebagainya, kalau tidak bisa ya buat tahun ke depan berarti fokusnya dia udah beda. Jadi ini setahun ini jadi dia fokus buat masuk ke situ, buat masuk Jarum, buat masuk Pusdiklat yang lain juga gitu. Oke Mas, terima kasih ya Mas atas waktunya. Mungkin pada episode kali ini mungkin Mas Morris dapat menyampaikan pesan untuk nantinya yang menonton, mungkin atlet muda ini Mas yang mungkin mau melanjutkan ke jenjang pelatnas atau bahkan nasional internasional, mungkin Mas ada pesan-pesan. Kalau pesan-pesan dari saya itu jadi atlet kan sekali lagi nggak gampang. Jadi fokuskanlah diri kalian yang ingin menjadi atlet dari segi apapun lah. Kalau misalnya kalian udah fokus di situ, fokus, sadar diri. Kalau misalnya kalian mau terus konsisten, mau terus berprestasi, harus sadar diri juga. Yang 1 konsisten, kerja keras, kerja cerdas, dan berdoa. Oke, baik, terima kasih Mas Morris atas waktunya ya Mas ya. Kasih. Mungkin episode kali ini berakhir sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perasaan yang menyinggung. Saya Elias Rarta pamit undur diri dan sampai jumpa ke episode selanjutnya.